mahjuro. Dan itu dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Wa qala rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjuro. Ya Allah, sebagian kaumku ada yang menjadikan Quran sebagai apa? Mahjuro. Apa artinya mahjuro, nak? Sesuatu yang tidak dianggap penting, sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak diindahkan isinya, sesuatu yang tidak dijadikan apa? Syifa. Tidak dijadikan syifa. Khalid bin Walid. Siapa yang kenal dengan Khalid bin Walid? Siapa dia? Siapa? Khalid bin Walid siapa? Orang mana dia? Orang Blater apa orang? Khalid bin Walid, beliau hidupnya didedikasikan untuk memimpin pasukan Islam, membuka daerah-daerah yang masih dikuasai orang-orang zalim. Kerjanya adalah jihad fisabilillah, melawan musuh Allah. Suatu malam di kemahnya itu dia menangis terseduh-seduh. Menangis. Kemudian ada yang datang dan bertanya, "Ya Khalid, ma yubkika?" Apa yang menjadikanmu menangis ya Khalid? Tiba-tiba dia berkata, "Al-jihadu fi sabilillah mana'ani min qiraatil Qur'an." Aku terlalu sibuk jihad fisabilillah sampai aku sedikit membaca Al-Quran. Disesali, disedihi, ditangisi oleh Khalid. Aku siang malam mengatur pasukan, berperang, mengatur strategi. Ini menjadikanku terlalu sibuk hingga aku sedikit membaca Al-Quran. Jadi sibuknya jihad sehingga dia sedikit membaca Al-Quran, itu saja disesali, ditangisi dan menjadikannya sedih. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu itu sibuk apa? Sampai Qurannya berdebu, sampai tidak dibaca, sampai 1 tahun tidak hatam. Kalau kepingin dicatat Allah sebagai orang yang ghafil, sebagai orang yang lalai, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu orang-orang yang lalai, yang diancam dengan wailun. Kalau tidak ingin ditulis, dianggap di sisi Allah sebagai orang yang lalai, minimal sehari semalam itu membaca 100 ayat. Berapa ayat? 100 ayat. Saya baru paham maksud Ustadz Yusuf Mansur itu mengkampanyekan kon pada ngapalna Al-Waqi'ah, Tabarok waktu itu ya. Beliau itu sebetulnya goalnya, tujuannya pingin menjadikan orang yang sudah hafal itu terbebas dari orang yang lalai. Kalau sudah hafal surat Al-Waqi'ah, setiap hari menjadi wiridannya. Al-Waqi'ah ada berapa ayat? 96 ayat. Kalau ditambah Al-Fatihah, kan beres tuh 100. Berarti setiap hari minimal membaca 100 ayat Al-Fatihah sama Al-Waqi'ah. Itu minimal. Kalau lagi sibuk banget, lebih dari itu lebih baik. Ya Allah, jangan sampai kita dijadikan orang yang mahjuro terhadap Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah keliling ke kampung-kampung di Mekah gitu ya.
kok di sana banyak halaqatul Quran, banyak TPQ gitu ya. Ternyata TPQ-nya di sana itu bukan TPQ anak-anak, tapi yang belajar Quran di situ emak-emak tua, bapak-bapak sepuh yang sudah pada pensiun. Saya dulu hafal 15 juz, tapi sekian tahun saya jadi tentara, saya lupa, nggak pernah murojaah. Nah, saya tiap hari hadir di halaqah Quran untuk mengembalikan hafalan saya. Saya dulu pernah menghafal, tapi saya lupa kata pedagang, kata pegawai, kata tentara, kata polisi. Mereka di usia tuanya tetap menganggap Quran itu penting. Di Masjid Al-Azhar di Mesir, itu banyak sekali halaqah-halaqah Quran, isinya orang-orang tua. Ada seorang ustadzah namanya Ustadzah Aiman, saya bertanya ke beliau, "Ya ustadzah, kapan ustadzah itu konsen banget dengan Qur'annya?" "Setelah anak-anak saya selesai sekolah. Saya tinggal berdua sama suami, dan saya izin sama suami untuk tafaqquh fiddin." Kemudian berapa tahun mempelajari Al-Quran? 3 tahun alhamdulillah saya hafal Quran. Saya berangkat ke Syekh itu jam 8, pulang jam 4 sore. Setiap hari saya lakukan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun saya hafal 30 juz. Kemudian saya masih belajar 8 tahun lagi untuk mendapatkan sanad qiraatul asyrah. Tiap hari itu. Saya tinggal di Jizah waktu itu, di sebuah apartemen yang beberapa lantainya itu dijadikan TPQ. Tapi isinya TPQ ibu-ibu yang sudah umur 50-an itu, yang putra-putranya sudah pada gede, tidak punya anak kecil lagi. Masya Allah. Masih menganggap Quran itu barang yang penting, menjadi prioritas dalam hidupnya, untuk dirinya, untuk pasangan hidupnya, untuk anak keturunannya. Maka sekolah ini memperhatikan Al-Quran, bahkan memberi porsi yang sangat besar untuk ta'limul Quran. Dan hasilnya luar biasa. Mereka di kelas 4, kelas 5, yang paling tinggi kelas 5 ya. Nah, kelas 5 sudah hafal juz amma. Ini modal besar. Modal besar. Untuk nanti di SMP-nya, moga-moga pas memilih sekolah yang terbaik, syukur mondo, ya, sehingga terus terasah. Terus terasah. Anak-anakku, tadi yang sudah angkat tangan yang kepingin mondok, memang kamu siap di pondok? Hah? Pisah dengan orang tua siap? Hah? Makannya nggak disuapin siap? Tidur sendiri? Nyuci baju sendiri? Ya, makannya antri? Siap? Enggak setiap hari makan daging loh. Siap? Wah, begitu. Yang putri, pengen mondok bener? Kenapa pengen mondok? Pisah sama orang tua siap? Bagus. Ya Allah. Kalau mereka sudah punya keinginan mondok, itu panjenengan prepare 1 tahun ini, di prepare. Jangan nanti waktu mau lulusan baru ditanya, "Kamu mondok ya?" Wah, nggak jadi itu. Jadi tiap hari di prepare. Ayo, bangunnya pagi di pondok itu nanti bangunnya segini loh. Ayo latihan nyuci piring sendiri nanti di pondok. Jadi dia sudah ditanamkan di otak dia bahwa dia mau mondok. Kamu harus mandiri. Ya. Sehingga ketika dia benar-benar masuk ke pondok, jenengan ki ora repot. Banyak orang tua itu repot di tahun pertama mondoin anak di Jawa Timur, di Jawa Barat, saben minggu kudu telik coba. Karena nangis terus minta pulang. Karena tidak dipersiapkan. Kalau mondok, di pondok bangunnya jam 3:30 karena harus tahajud dulu. Siap? Di rumah bangunnya jam berapa? 5:30. 5:30 ya. Sholat subuhnya campur duha. Kamu kalau dibangunkan, coba saya tanya, kalau dibangunkan sama bapak ibumu, kamu dibangunkan kon sekolah apa kon sholat? Tangi-tangi wesawan, sekolah gitu ya? Hah?
Jadi kalau hari Minggu ya nggak dibangunin karena nggak ada sekolah. Lagi setahun setengah orang tahu digugah. Karena orang sekolah. Di sekolah nggak ada bangun pagi. Na'udzubillah. Masya Allah, Quran telah menjadikan mereka cinta kepada agamanya. Semakin banyak Quran yang dititipkan di hati mereka, semakin Allah akan memberikan kepada mereka kebaikannya. Nah, kamu kepingin jadi kekasihnya Allah nggak? Kamu kepingin jadi orang yang dicintai Allah apa tidak? Kamu pengen dapat hadiah apa dari Allah? Kamu kepingin hidupmu nikmat, nyaman apa tidak? Seandainya kamu itu keluarga gubernur atau presiden aja, wah kamu udah dapat apapun. Ya, padahal cuman keluarganya bupati atau keluarganya gubernur atau ketua presiden. Lah ini di dalam hadis dikatakan innalillahi bukan wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi ahlan minan nas. Allah memiliki keluarga dari bangsa manusia. Duh, kok Allah punya keluarga? Iya. Ahlullah wa ahlul Quran. Yang disebut dengan keluarganya Allah adalah orang yang ahli Quran, yang menjadikan Quran itu robi'a qulubihi, menjadi penyejuk hatinya, menjadi hal yang paling disukainya itu Al-Quran. Makanya setelah di wisuda tahfidz ini, kamu di rumah tetap murajaah. Ya, murajaah. Terus kalau nggak murajaah lupa apa tidak? Lupa. Nah, alhamdulillah ada program yang menjadikan anak-anak kita terus memurajaah Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita doakan anak-anak kita di step awalnya untuk menjadi ahlul Quran, menjadi orang-orang pilihan Allah dan dijadikan keluarganya. Moga-moga Allah ridha, Allah memberikan taufik, Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan anugerah Al-Quran, mendapatkan ilmu dari Allah, dan mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Mari kita doakan, moga-moga lembaga ini menjadi lembaga yang diberkahi oleh Allah, ustadz-ustadznya, ustadzah-ustadzahnya, juga menjadi insan-insan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mendoakan agar orang tua kalian semuanya mendapatkan rizqan wasi'an halalan thayyibah, mendapatkan kehidupan yang terbaik karena sedang mendidik putra-putrinya di lembaganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an, min muallimil Qur'an, min hafazatil Qur'an, min hafizil Qur'an, min hamalatil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami, murid-murid kami, ahlil Qur'an ya Allah. Ya Allah, titipkan Quran di benak mereka ya Allah. Berilah kesempatan untuk menjaga kalam-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.